Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan diproses, dibentuk, diperlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel program Renungan Harian ini, saudara, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Harian ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Saat ini Bapa yang baik, Engkau yang memandang setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah hari ini mereka diperlengkapi lagi, diproses, dibentuk lagi melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji-Mu dan rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap wanita-wanita hebat ini, dan Tuhan juga memberkati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dan apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini, kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana dengan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara akan mengalami perkara besar, mengalami janji Tuhan, dan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya siapkan hidup saudara untuk terus diproses oleh kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini, saudara, adalah tentang Tuhan adalah gembala kita. Saudara, di dalam firman-Nya kita digambarkan sebagai domba-dombanya Allah. Kenapa kita digambarkan sebagai domba Allah? Domba adalah satu makhluk yang lemah, mudah tersesat, dan domba adalah makhluk yang perlu digembalakan, perlu dituntun, perlu diberi makan. Artinya domba itu hidup, dia bisa hidup kalau ada yang menggembalakan, kalau ada yang mengawasi, kalau ada yang menuntun. Dan domba itu juga menjadi mangsa yang seringkali jadi target binatang buas. Kenapa? Karena domba itu begitu gampang untuk diterkam dan jadi makanan bagi binatang-binatang buas. Dan kita digambarkan sebagai domba-dombanya Allah, untuk menegaskan bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita manusia yang menjadi target iblis, yang iblis selalu mengaum-ngaum seperti singa berkeliling untuk menerkam manusia siapa saja yang bisa dia terkam, termasuk saudara dan saya. Kalau kita tidak punya gembala, maka kita menjadi target yang empuk bagi iblis. Dan manusia juga adalah makhluk yang gampang tersesat, karena memang iblis berusaha untuk terus menyesatkan manusia. Dan manusia juga tidak bisa menjaga, melindungi dirinya sendiri, butuh gembala untuk melindungi dia. Dan kemudian di dalam firman Allah yang akan kita renungkan bersama ini, Tuhan menegaskan dirinya sebagai gembala.
Nah saudara, kalau kita sadar kita ini sebagai domba-dombanya Tuhan, di mana kita penuh dengan kelemahan, kita butuh gembala yang memberi kita makan, menuntun kita, melindungi kita, maka hari ini renungkan firman Tuhan. Saudara butuh gembala yang akan menuntun kehidupan saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskan kepada saudara secara objektif dan sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan saudara, Mazmur 23 ini adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud menggambarkan dan menjelaskan di sini bahwa dalam pengalaman dan perjalanan kehidupannya, Tuhanlah yang menjadi gembala bagi dia. Dia mengalami bahwa Tuhanlah yang menggembalakan kehidupannya. Lalu kemudian saudara, Daud menjelaskan apa saja yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan yang menjadi gembala di dalam kehidupannya. Saudara, kalau Daud saja yang dalam perjalanan hidupnya dia menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, bahkan dia menjadi raja. Tetapi namun pun dia mencapai hal yang luar biasa dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia menjadi raja. Dia tetap menegaskan bahwa Tuhan adalah gembala di dalam kehidupannya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Siapakah kita dibandingkan dengan Daud? Kalau Daud saja berkata bahwa Tuhan adalah gembala di dalam kehidupannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Seharusnya hari ini kita juga sama-sama berkata bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Kita domba yang gampang tersesat. Kita domba yang gampang menjadi mangsa iblis. Kita domba yang lemah. Kita domba yang membutuhkan gembala yang memberi makan. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan yang menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Daud saja sebagai orang yang mencapai hal yang luar biasa dalam hidupnya, dia berkata bahwa Tuhan adalah gembala dalam kehidupannya. Hari ini pun seharusnya kita semua berkata Tuhan adalah gembala kita. Saudara, di dalam mazmurnya ini Daud menegaskan Tuhan adalah gembalaku. Lalu kemudian dia menjelaskan apa yang dia lakukan untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Di ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam perjalanan kehidupannya? Dia rindu dekat dengan Tuhan. Dia rindu selalu berada dekat dengan Tuhan. Sehingga dia berkata, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalimat itu dipakai oleh Daud untuk mengungkapkan bahwa dia selalu rindu dekat dengan Tuhan. Artinya apa, saudara? Saya percaya setiap kita rindu menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Karena kita sadar kita manusia yang lemah, kita butuh gembala.
Tetapi dengan kita berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, tidak otomatis kita benar-benar mengalami dan membuktikan bahwa Dia benar-benar telah menjadi gembala dalam hidup kita. Jadi bagaimana sebenarnya supaya Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita? Pengalaman kehidupan Daud, saudara, bagaimana dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, yaitu dengan dia selalu merindukan Tuhan. Dia rindu selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka buktinya kita merindukan Dia sebagai gembala dalam hidup kita. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya Dia benar-benar menggembalakan kehidupan kita. Rindukanlah Tuhan dalam hidup saudara. Hauslah akan Tuhan dalam hidup saudara. Diamlah dekat dengan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu yang dilakukan oleh Daud sebagai bukti dia merindukan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupannya. Lalu saudara, apa yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya? Dikatakan Tuhan gembala yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang pertama yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya adalah di mana dia berkata, takkan kekurangan aku. Dia tidak mengalami kekurangan, artinya hidupnya tercukupi. Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya mencukupi segala kebutuhannya. Saudara rindu Tuhan menjadi gembala dalam hidup saudara yang akan mencukupkan segala kebutuhan saudara di dalam hidup saudara. Dekatlah dengan Dia, karena dengan saudara hidup dekat dengan Dia, Dia akan menggembalakan saudara dan mencukupkan segala kebutuhan saudara. Adakah saat ini saudara merasa hidup saudara penuh dengan kekurangan? Pertanyaannya mungkin saat ini adalah, apakah saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Karena sebagai gembala, Dia akan menuntun, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita sehingga kita tidak berkekurangan. Karena dikatakan saudara, di ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi dia berkata bahwa takkan kekurangan dia, saudara, karena memang seperti gembala menuntun domba-dombanya ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Demikian juga Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita, karena sebagai domba apa yang paling dibutuhkan? Padang berumput hijau. Apa yang paling dibutuhkan yang kedua? Air yang tenang. Dan Tuhan juga akan melakukan yang sama kepada setiap umat-umatnya, sama seperti yang Dia telah lakukan kepada Daud, bahwa Tuhan mencukupkan. Dia tidak membiarkan umat-umatnya kekurangan. Itu yang pertama, saudara. Tuhan mencukupkan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Lalu selanjutnya dikatakan, saudara, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lalu ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Ayat yang ketiga ini Daud menegaskan tentang kebutuhan jiwanya. Dan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, apa yang menjadi kebutuhan jiwanya tercukupi, di mana Tuhan menyegarkan jiwanya. Adakah saat ini saudara sedang mengalami jiwa saudara terguncang oleh karena masalah situasi keadaan dalam hidup saudara? Jiwa saudara gundah oleh karena situasi kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, dan Dia akan memberikan kesegaran jiwa bagi domba-dombanya, bagi saya dan saudara ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, jadikanlah Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian selanjutnya saudara, dikatakan juga di sana, di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Berikutnya lagi, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, Tuhan menyertai dia. Itu sebabnya dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya adalah Tuhan menyertai dia. Sehingga apapun yang dia alami dalam hidupnya, dia tidak takut sekalipun dia sedang berada di dalam lembah kekelaman. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun hari ini engkau seperti ada dalam lembah kekelaman, semuanya begitu suram, sepertinya tidak ada harapan. Kalau engkau masih punya Tuhan sebagai gembala dalam hidupmu, tidak perlu takut. Tidak perlu takut, saudara, karena Tuhan menyertai kehidupan saudara, dan Dia akan campur tangan, Dia akan berkarya mengubahkan segala perkara. Lalu kemudian yang terakhir, ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan beraka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bagi orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan mengikuti dia dalam kehidupannya. Saudara rindu kemurahan Tuhan nyata dalam hidup saudara, kebajikan atau kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Jadikan dia sebagai gembala di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala dalam kehidupan saudara. Bagaimana saudara menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup saudara? Rindukan dia, hauslah akan dia. Apa yang akan saudara alami ketika saudara menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup saudara? Dia akan memelihara saudara sehingga saudara tidak berkekurangan. Dia akan menuntun kehidupan saudara, dia menyertai kehidupan saudara, dan dia akan memenuhi kehidupan saudara dengan kebajikan dan kemurahan. Itulah yang akan dialami oleh wanita-wanita hebat yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap wanita-wanita hebat yang merenungkan renungan ini. Tuhan memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara untuk firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan, bahwa Engkaulah gembala dalam hidup kami. Kami akan terus merindukan Engkau menjadi gembala di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhanlah gembala di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang akan memelihara kami, menuntun kami, menyertai kami, memenuhi kami dengan kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkaulah gembala di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan seruan kami Tuhan. Berkati semua wanita-wanita hebat ini dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami janji-janji Tuhan ketika mereka menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini dalam segala pergumulan mereka, dalam segala beban mereka. Engkau tetap hadir bersama kami mendengar doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan-renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini telah memberkati saudara, membangkitkan iman saudara, dan membaharui saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara, bagi segala pergumulan-pergumulan hidup saudara saat ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita ketika kita bersepakat dengan percaya, dengan merendahkan diri, memohon di hadapannya. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas kesempatan yang Dia beri bagi kita untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas waktu ini. Kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Anak-anak-Mu ini sudah diberlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memproses, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, dan tiba waktunya saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Tuhan kiranya yang mendengar doa-doa kami,
Engkau Allah yang mendengar seruan-seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman. Engkau hadir bersama kami, dan Engkau kiranya yang menjawab seruan dan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kehidupan mereka, wanita-wanita hebat yang masih single. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan pasangan hidup, Tuhan yang tolong berikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jika wanita-wanita hebat ini sudah menikah, berkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Jadikan mereka jadi istri yang baik, menjadi penolong bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang berhasil ya Tuhan. Ketika ada istri-istri mereka yang menopang mereka, berkati para wanita hebat ini. Jadikan anak-anak-Mu ini semuanya menjadi wanita-wanita hebat yang menjadi istri yang baik bagi suaminya. Berkati mereka Bapa, dalam nama Yesus. Jadikan mereka menjadi istri penolong, menjadi istri penopang bagi suaminya. Dan berkati mereka juga ya Tuhan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Jamah mereka, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka dalam karakter Kristus. Berkati wanita-wanita hebat ini untuk mereka kuat dalam firman Tuhan, untuk mereka bertekun dalam firman Tuhan, supaya mereka juga bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, dan Tuhan kiranya yang menolong wanita-wanita hebat ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Engkau mengenal setiap wanita-wanita hebat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, baik mereka yang masih single, baik mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal mereka, dan Engkau tahu segala pergumulan pribadi mereka. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tolong mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah pribadi mereka. Tuhan memberkati. Jika mereka punya masalah di tengah keluarga, Tuhan juga yang menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah persoalan yang dia alami di tengah keluarga dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ini yang adalah orang tua dan mereka punya masalah dengan anak-anaknya, berkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap anak-anak mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kelak anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil karena ada ibu mereka yang mendidik mereka, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada wanita-wanita hebat ini yang mempunyai masalah dengan suaminya, di mana suaminya menjadi pergumulan karena mungkin suaminya terikat dengan obat-obatan terlarang. Ada begitu banyak suami-suami yang terikat dengan obat-obatan terlarang, dan istri-istri begitu tersiksa, bahkan sering mengalami penganiayaan. Kalau ada anak-anakmu itu, anak-anakmu ini yang mengalami situasi yang demikian, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Tuhan tolong anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat obat-obatan terlarang dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang mungkin terikat judi sehingga ekonomi mereka hancur,
dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat dengan minum-minuman keras dalam nama Yesus, dan jamah suami mereka Tuhan yang mungkin terikat dengan perselingkuhan dalam nama Yesus, terikat dengan perzinahan dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu ini, jamah mereka Bapa, berikan mereka kekuatan sebagai wanita-wanita hebat dalam menghadapi suami mereka Tuhan. Dan jamah mereka, pakai mereka untuk keselamatan suaminya. Jamah suami-suami mereka, biar Tuhan jamah dan ubahkan ya Tuhan, sehingga suami mereka bertobat. Berkati anak-anak-Mu ini sebagai wanita hebat. Mereka tangguh menghadapi semuanya sampai mereka melihat mujizat yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati jamah semua ya Tuhan, anggota keluarga mereka, semuanya berfungsi, berperan sebagaimana seharusnya. Anak-anak-Mu ini sebagai istri di tengah keluarga, mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga di tengah keluarga mereka. Suami-suami mereka berfungsi sebagai imam yang akan memimpin keluarga-keluarganya menjadi takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka untuk mengabdi bagi orang tua dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang masih bekerja, baik mereka yang masih single, mereka sedang meniti karir mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka sebagai pegawai, apakah mereka sebagai PNS, apakah mereka sebagai honorer, atau apapun yang menjadi peran mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam meniti karir mereka. Mungkin ada mereka yang jadi TKW, merantau ke luar negeri sana untuk bekerja, mencari nafkah. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini. Engkau hadir bersama mereka. Jika ada anak-anak-Mu ini yang ibu rumah tangga tetapi juga sebagai wanita karir untuk menolong, menopang ekonomi keluarga, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, tolong mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berperan sebagai wanita karir juga dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap mengutamakan keluarga mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai mereka untuk menopang ekonomi keluarga. Berkati para wanita ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, dan mereka juga berperan sebagai wanita karir. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin karena situasi ini ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi mereka Tuhan, bangkitkan ekonomi mereka. Jika mungkin saat ini ekonomi mereka mengalami penurunan, kiranya Tuhan memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja memberkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Hamba berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang masih lajang saat ini, masih single, Tuhan campur tangan
dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masa depan mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan memberkati mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka. Berkati mereka dari sekarang ya Tuhan. Jika mereka masih ada dalam pendidikan, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Jika mereka sedang meniti karir, Tuhan memberkati karir mereka. Tuhan menjamin masa depan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Jika ada mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, hamba memohon di hadapan-Mu, kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi saudara yang sakit. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, jika ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang tidak ada orang yang tahu, hanya mereka yang tahu, tetapi Tuhan juga tahu. Itu sebabnya ulurkan tangan-Mu, memberkati anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang sedang ada dalam kondisi single parent ya Tuhan. Bagi anak-anaknya, mereka sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati hidup mereka, beri kekuatan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini situasi mereka sedang ada dalam keadaan mereka sebagai wanita janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan ada, Tuhan hadir memberkati mereka. Berkati juga para lansia ya Tuhan. Berkati mereka di masa tua mereka. Para pensiunan, Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, dan kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, hari ini iman saudara dibangkitkan, saudara disegarkan, dan saudara hari ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jalani hari saudara hari ini dengan penuh dengan ketentraman yang daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah saudara wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.